Universitas Negeri Padang. Saya akan melakukan uji kinerja dan akan menuntaskan materi pada hari ini, yaitu tanggal 18 Oktober 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wahyudi, mahasiswa PPG Universitas Negeri Padang. Saya akan melakukan uji kinerja dan akan menuntaskan materi pada hari ini, yaitu tanggal 18 Oktober 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya pagi ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Pak. Nah, sip ya. Itu yang Bapak harapkan ya, yang kita semua harapkan dalam kondisi baik dan sehat. Udah pada sarapan pagi ini, Nak? Alhamdulillah sudah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pagi ini nanti Bapak memberikan materi ya. Seperti biasa kita melalui daring. Ya, daring ini memang agak kondisinya kita berhubung ke dalam jaringan ya, koneksi ya. Mudah-mudahan pagi ini koneksi berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar di perangkat Bapak dan perangkat kalian semuanya, anak-anakku semuanya ya. Oke ya. Sebelum kita mulai materi pada pagi ini, marilah sama-sama kita berdoa supaya pagi ini materinya dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diberikan semua materi yang akan diberikan oleh Bapak ini nanti akan masuk ke dalam
pembelajaran kali ini. Silakan Ulaya, Ketua Kelas, pimpin doana. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ulaya. Lalu apa? Silakan Fadil. Unmute nak, di unmute Mas ya. Silakan. Ya, Fadil. Materi tentang mengenai komputer dan jaringan berbagi pakai atau Oke. Terima kasih Fadil sudah mengingat materi minggu lalu, yaitu tentang komputer dan jaringan berbagi pakai atau sharing resource ya, di mana jaringan ini bisa berbagi ya, dokumen, file ataupun printer ya, bisa digunakan di dalam jaringan komputer ini. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Saya perkenalkan nama saya Dina Rizkiana. Saya mewakili kelompok 1. Ya, terima kasih. Silakan. Saya akan share screen ya, Pak. Silakan. Nah. Udah muncul teman-teman? Sudah, mantap. Ya. Gus, ya. Selanjutnya, kita pencet ini, pencet wifi, lalu pencet kanan, Ya. pilih open network, dan internet setting. Selanjutnya, kita pilih ke network and sharing center. Selanjutnya, kita pilih change adapter setting. Selanjutnya, kita pilih yang tengah. Lalu kita pilih properties. Lalu kita pilih internet protocol version 4. Pilih properties. Lalu kita ubah ke use the following IP address. Semuanya ya. Lalu kita pilih dengan 192.168.1 dengan 1. Bawahnya Dua 255. Kalau di oke nanti putus jaringannya Dina. Oh, pakai laptop yang berbeda Dina? tidak, Pak. Oh, pakai laptop ini ya udah. Nanti kalau di oke biasanya dia langsung hilang jaringannya ya. Oh, baik, Pak. Nanti setelah itu di oke aja nggak apa-apa ya. Baik, Pak. Takutnya kalau kamu satu perangkat ntar kamu mental dari Zoom karena nggak ada koneksi. Baik, Pak. Oke, lanjut. Pilih 192, 168, 1 dengan 1. Lalu, nah muncul. Dan 192, 168, 1 dengan 1. Lalu di bawahnya kita isi 202 dengan 134, 0, lalu 155. Bawahnya kita isi 8,
8, 8, dan 8. Lalu kita pencet. Oke. Sudah selesai, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, mantap ya. Wah, kalau di sini jaringan saya putus-putus, ada yang tampil, ada yang enggak, tapi nggak apa-apa ya. Di yang lain tampil lah ya. Tampil tapi ini Pak, Tampil ya, Nak. tampil Pak. Oke, ya. Ambil Pak. Siap. Oke, lanjut. Nah, yaitu komputer dan jaringan dasar, desain konfigurasi LAN dengan Cisco ya. Itu nanti di mana tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian materi desain jaringan lokal. Peserta didik dapat menganalisis konsep materi desain jaringan lokal ya, atau LAN. Peserta didik dapat mengevaluasi desain lokal, dan peserta didik dapat melakukan langkah-langkah jaringan lokal, serta membuat desain. Nanti desainnya dengan Cisco, jangan lupa prakteknya, kelompoknya Dina dan kelompoknya Ratna, ya, dipraktekkan cara pembuatan desainnya dengan Cisco untuk jaringan lokal. Untuk KD-nya, kompetensi dasar, yaitu mengevaluasi desain jaringan lokal, ya. Mendesain jaringan lokal, praktiknya, indikatornya adalah menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi. Prosesnya seperti apa? Melakukan langkah-langkah. Ya, langkah-langkahnya nanti dijelaskan. Desain jaringan lokal pada Cisco. Langkah-langkahnya, pembuatannya, nah, Cisco pakai tracker ya. Untuk prakteknya membuat desain jaringan lokal. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut ke materinya, yaitu pengertian local area network. Local area network ini adalah kependekan dari LAN, ya, panjangannya local area network, yang merupakan suatu jaringan di mana perangkat keras dan perangkat lunak bisa saling berkomunikasi. Yang tadi sudah dikatakan Fadil, saling berkomunikasi antara berbagi pakai atau sharing resource, ya. Nah, bisa dokumen, bisa printing, file-file apapun, JPEG, musik, ya. Satu perangkat server bisa diberikan ke beberapa klien, ya, seperti itu. Kemudian konsepnya seperti apa? Kumpulan komputer di mana biasanya terdapat beberapa unit sebagai klien dan satu unit komputer sebagai server. Jadi ada klien, ada server. Kalau di warnet itu atau di lab komputer SMA 88, kliennya 40. Nah, buat AKM, buat UNBK, buat ANBK itu satu server untuk klien 40. Jadi siswa mengerjakan secara semi online. Ya, dari semi online berarti harus ke sekolah, kemudian nanti server bisa mengirimkan ke klien, ke 40 klien, ya, antara masing-masing klien maupun sebaliknya antara klien dan server. Jadi tidak usah mengambil data, kamu nggak usah jalan dari server ke komputer 40 mengambil data, tidak usah. Jadi cukup setting IP, ambil datanya di komputer klien 40, nah, setelah itu backup data di server, ya. Jadi tidak usah jalan kamu ke komputer 40, tidak usah. Duduk manis di server, ambil data di komputer 40, ya, atau di klien 40. Ada dua komponen utama dalam sebuah jaringan komputer, ya, yaitu node dan link. Node itu titik yang dapat menghasilkan input data atau menerima data tersebut, atau juga keduanya. Node-node berupa komputer yang saling terhubung antar satu dengan yang lainnya. Nah, ada juga yang namanya link. Link adalah jalur transmisi data informasi antara node. Bedanya link itu biasanya kayak contoh gini, diberikan link. Kalau node itu hanya titik-titiknya, kalau link itu biasanya menggunakan URL 192.168.01 atau itu yang lokal. Tapi kalau link yang online biasanya linknya Zoom. Minta linknya dong, nah, seperti itu ya, Pak, linknya Gmeet. Nah, itu adalah jalur transmisi data, ya. Beda dengan node. Kalau node itu adalah titik-titiknya. Lokasinya di mana node-node-nya? Oh, lokasinya diberikan link ini untuk SMA 88. Oh, lokasinya Gmeet ini adalah untuk kelas 10 IPS 3.
ya, udah sistem yang ngatur. Kamu hanya membuatkan linknya saja, note-note-nya itu sudah diberikan akses oleh sistem, gitu ya, note-note-nya. Jadi kamu nggak usah gatek istilah kata, wah saya dikasih link nih, bagaimana nih ya, link ini bisa gitu, teknologi kan semakin canggih ya. Link ini diberikan ternyata bisa koneksi ke dalam satu ruang. Nih note-note-nya, titik-titiknya. Nah, itulah kehebatan teknologi ya. Zaman dulu mah belum ada email, belum ada handphone, belum ada link-link seperti ini, masih menggunakan semuanya tatap muka ya, seperti itu. Kita harus istilahnya bersahabat juga dengan teknologi, seperti itu. Prinsip kerjalan tergantung dengan pola atau topologinya. Jika jaringan tersebut menggunakan pola tidak terpusat, maka setiap komputer dinamakan host. Ya, ada hostnya kalau nggak terpusat. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Seperti ini. Server sebuah komputer yang berfungsi untuk mengendalikan jaringan. Dari komputer server kita dapat dikendalikan, mengirim data, menerima, atau sebagai workstation atau stasiunnya ya, server ini ya. Jadi cara kerjanya pada saat komputer mengambil data server, nah komputer jaringan lokal ini bergerak ya, seperti lalu lintas data. Nah, jadi ada stationnya. Kalau istilah workstation ini kalau kamu menggunakan kendaraan kereta ya, atau LRT atau MRT gitu ya, dia berhenti di stasiun-stasiun ya, seperti itu kan ya, berhenti di setiap stasiun. Nah, itu adalah mengambil paket. Mengambil paket istilahnya mengambil penumpang. Kalau kamu mengirimkan data message atau lewat WA atau email, saya mengirimkan data message paket. Nah, kamu pesan aja, sending ya. Hai, apa kabar? Sending. Kirim kemana nih? Kirimnya ke Tri umpamanya. Tri menggunakan provider apa nih? Beda provider antara Telkom dan Indosat. Nah, server ini mengirimkan data ya ke dalam stasiun yang ada di provider itu sendiri. Ya, itulah teknologi ya. Workstation adalah sebuah sistem komputer dengan server. Nah, dari server provider ini menggunakan Telkom atau menggunakan Indosat, nah dia harus menghubung dulu ke providernya, provider Telkomnya. Nah, umpamanya dari wilayah ngirim ke Tri itu adalah beda provider, nah, dia harus menghubungkan dulu ke provider Telkom, setelah itu mengirimkan ke provider Indosat, seperti itu ya. Sebuah komputer besar seperti sistem mini komputer. Nah, itu kalau dilogikakan dengan online. Tapi kalau dilogikakan dengan server di sekolah, nah, klien 1, klien 2, sampai klien 5, katakanlah, server ini mengirimkan data. Dia harus menghubungkan dulu ke stasiun-stasiun ya. Dari hub 1, menghubungkan, mengirimkan paket data melalui setiap stasiun ya, workstation-nya yaitu hub namanya. Ya, hub-nya itu adalah beberapa port yang dilewati oleh sistem di dalam jaringan komputer. Itu yang dinamakan hub. Nah, jadi setiap mengirimkan paket data yang diberikan itu selalu menggunakan workstation ya. Nggak bisa sembarangan juga ngirimkan ke Telkom. Kan orang biasanya begini pengalamannya, wah hebat ya teknologi, ngirimin SMS aja ke beda provider aja kok langsung cepat gitu. Nggak seperti dulu, ngirimnya harus ke kantor pos. Habis dari kantor pos, kemudian masuk ke mana cabang ini, itu lama, bisa 2 minggu, bisa seminggu kan, kalau keluar daerah apalagi. Sekarang ngirim lewat sending message saja, atau WA, ngirim keluar daerah, tidak butuh 1 jam, tidak butuh menit. Terkecuali kalau emang jaringannya error, atau pulsanya tidak ada, ya, seperti itu. Dia hanya butuh 2 detik, langsung dikirimkan. Itu ya, itulah kehebatan teknologi mengirimkan data ya. Kalau dulu belum ada teknologi, belum ada aplikasi sending message seperti ini, wah itu lewat kantor pos. Kantor pos mengirimkan, mau berapa hari nih paketnya terkirim. Yang lebih cepat ya, paket kilat 3.000 ya. Paket kilat aja 2 hari itu, paling cepat tuh. Tapi kalau udah sending message, dengan teknologi sekarang nggak cukup 3 hari, langsung kirim 2 detik sampai ke tujuan. Paham ya? Atau lagi sending by email. Itulah workstation antara node dan workstation server. Seperti itu ya. Nah, kalau di dalam jaringan ada keuntungan dan kerugian juga.
Keuntungannya, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. Nah, ini enak ya. Jadi langsung kalau LAN. Jadi contohnya server mengambil data. Pak, tugas saya udah selesai, Pak. Ada di komputer berapa? Komputer 2, Pak. Nama filenya apa? Nama filenya Alfala Fadila tugas 1. Diambil, dicari di network. Oh ya, udah saya ambil. Udah, Pak. Oke, sudah. Udah saya kirimkan tuh nilainya tuh, Fadil. Silakan dicek di komputer kamu. Fadil langsung bisa ngelihat, ngirimin nilai, dikirimkan oleh server. Langsung nilainya terkirim. Gitu ya, kalau di dalam lokal. Jadi enaknya seperti itu. Dapat melakukan kontrol jaringan. Nah, ini adalah salah satu contoh aja tadi yang saya berikan. Kerugiannya, jika ada satu komputer terkena virus, berpotensi menginfeksi komputer lain dalam jaringan. Nah, inilah kerugiannya. Contoh, Fadil bawa-bawa virus nih di flash disknya, ya, atau Wildan bawa-bawa virus di flash disknya. Dia iseng nih nyolok di komputer klien nih, komputer 5. Flash disk saya kan kena virus nih. Nah, komputer 5 itu tidak ada antivirus, dia akan menyebar melalui jaringan. Jadi yang lebih amannya, ada yang tahu apakah yang harus dilakukan jika komputer itu terkena virus? Ada yang tahu? Nah, ini yang biasa aja. Artinya pengalaman kamu aja nih. Ada yang tahu jika komputer terkena virus, apa yang harus dilakukan? Iya, Tri? Nggak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Pasang antivirus, ya. Silakan pasang antivirus, kemudian install dan update, ya. Oke, apa? Jadi nanti kamu harus tahu ya, pada saat virus menyerang ke PC atau komputer, jadi harus dipasang antivirus. Antivirus itu bagaimana supaya lebih maksimal? Harus diapakan? Harus update, ya. Antivirus itu kalau udah koneksi ke internet pasti harus diupdate, seperti itu ya. Jadi kondisikan supaya perangkat yang kamu gunakan adalah menggunakan antivirus. Antivirus banyak, ada Kaspersky, ada antivirus apalagi Avira ya yang kamu tahu. Nah, itulah harus dipasang setiap perangkat ya. Apalagi sekarang virusnya anti ransomware ya. Virus-virus ransomware itu udah benar-benar cepat itu menyebarnya ya, seperti itu. Oke, itu kerugiannya. Berpotensi munculnya pencurian data yang tidak bertanggung jawab. Nah, inilah kalau seandainya Wildan lagi ngerjain di komputer 5, tugasnya, Pak, saya sudah selesai. Silakan ambil komputer 5. Nah, komputernya 4, ngintip apa namanya konfigurasi, desain-desain topologinya, ya itu semua memiliki kesimpulan. Oke, dari materi tersebut, saya izin share screen lagi. Apa sih kesimpulannya dari materi yang sudah hari ini kita bahas? Ada yang tahu materinya, kesimpulannya? Saya Pak. Wush, mantap, Wildan. Silakan, nak. Oh, semangat. Jadi, kesimpulan komputer terutama LAN telah tidak sedikit diaplikasikan dalam sekian banyak bidang dan lembaga antara beda di perusahaan, perguruan tinggi, antara perpustakaan. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi cakupannya luas ya. Jaringan lokal atau jaringan yang WAN atau MAN gitu ya. Jaringannya bisa di perusahaan, bisa di perpustakaan, bisa di lab komputer gitu ya. Terima kasih Wildan sudah memberikan kesimpulannya. Oke, silakan nak. Untuk post testnya sudah Bapak berikan di Google GCR-nya ya, Google Classroom-nya. Silakan di klik post testnya, kerjakan. Mudah-mudahan ada peningkatan nilai ya di post testnya. Sudah Bapak tugaskan di post testnya. Sip.
Oke, 1 sudah mengirimkan jawaban. 2. Empat. Kuis ya, atau semua materi. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi pada pagi ini ya. Untuk anak-anakku semuanya jangan lupa dipelajari materi yang Bapak berikan di GCR-nya dan dipahami. Kemudian tugas-tugas yang ada di GCR-nya jangan lupa dikerjakan ya di lembar kerjanya. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan dari materi pagi ini, Nak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ya, oke, alhamdulillah. Kalau tidak ada, marilah kita tutup dengan doa. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya, di minggu berikutnya ya, Nak ya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Silakan untuk Ulaya, ketua kelas, pimpin doa tutup materi pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya pada pagi hari ini ya.